start our lesson. Let's open with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, I have materi bahaya deepfake ya. Sebelum itu, hari ini hadir semua? Who's absent today? Alisa. What happened with Alisa? Easy now. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita akan belajar yang namanya deepfake. Ya. Dalam hal ini kita judulnya adalah bahaya deepfake. Bijak menyikapi konten yang menipu. Nah, ini tadi Ustadz sekilas menyayangkan ada beberapa hal ya. Tapi nanti kita akan cek lebih jelasnya seperti apa. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenali berbagai bentuk konten deepfake. Deepfake itu apa? Ada yang tahu nggak? Konten penipu. Konten penipu. Yang dua lebih. Ya. Kalau dilihat dari katanya deepfake. Deep itu apa? Konten yang menipu. Deep itu dalam. Fake itu? Fake itu bohong atau palsu. Ya, kita cek dulu ya. Dari konten deepfake ada video, ada audio dan juga ada gambar. Nah, nanti juga harapan yang kedua adalah siswa menunjukkan sikap kritis. Kritis itu, wah ini nggak setuju ini Ustaz, ini jelek ini Ustaz, itu namanya kritis, ya. Dan bertanggung jawab menyikapi konten digital yang berpotensi manipulatif. Manipulatif itu direkayasa, apa-apanya direkayasa. Ini tujuan belajar kita, ya. Sudah siap? Karena bentar lagi akan ada contoh deepfake. Contohnya Ustaz Angger palsu. Ya. Halo kawan-kawan, jangan lupa sama pendengarnya. Semangat selalu. Ustaz Angger tidak pernah ngomong itu sama sekali. Tapi ketika ada seseorang ngedit, masukkan teks, memilih suara, ternyata fotonya Ustaz Angger bisa dipalsukan. Ternyata itu sudah termasuk deepfake. Tapi ini sangat dasar karena ketahuan banget bohongannya. Iya nggak? Karena ininya gerak, yang gerak cuma bibirnya doang. Itu pun bibirnya tadi ada yang nggak pas. Tapi ini habis ini di slide berikutnya nanti akan ada deepfake yang nggak ketahuan kalau itu bohong. Seolah-olah asli, suaranya mirip banget. Kita lihat. Kalau ini tadi video yang ini mengganti gambar, ini juga termasuk deepfake. Sepertinya pernah ya mencoba seperti ini ya? Pernah ya? Tiba-tiba ganti badan orang gitu ya, wajah kalian diganti dengan badannya orang. Nah, ini juga termasuk bagian dari deepfake. Habis ini akan ada sesuatu yang none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. The last word is 90% people cannot detect it. Where is the origin, where is the fake one? Gak ada yang tahu yang asli mana yang palsu. Andaikan yang Ustaz tayangkan adalah Bill Gates yang kedua, kalian tidak menyadari kalau itu palsu. Iya gak? Ternyata itu sistemnya sangat canggih. Kalau Ustaz Angger buat tadi, itu Ustaz hanya buka website yang gratisan, terus kemudian Ustaz masukkan teks, Ustaz pilih jadi suara, selesai. Dan itu cuma sekian detik. Tadi itu kayaknya cuma 9 detik. Tapi kalau yang ini lebih dari 9 detik, mungkin 15 detik. Habis ini akan Ustaz tayangkan sebuah video bagaimana cara kerja deepfake. Deepfake itu termasuk salah satu dari artificial intelligence atau disingkat menjadi AI, kecerdasan buatan. Disingkat dari AI, bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Bagaimana sih cara kerja deepfake itu? Ternyata ada sistem yang luar biasa ya. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss, the grief felt by people working. Most of us don't get our health care through the marketplace. To our job, Dia membaca gerak mulut, and what you should know is kemudian dia meniru that sedikit-sedikit.
Your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. You can't get charged more just for being a woman. To keep these employees moving under to passing countless Tadi menunjukkan 14 ya. 14 ability to survive on 14 apa tadi? 14 jam. formal Tadi dijelaskan juga ternyata butuh 14 jam sebuah AI untuk bisa menirukan persis seperti Barack Obama. Jadi tadi itu ada yang ternyata bukan beliau, tapi AI. Tapi AI pun butuh waktu berjam-jam, tadi belasan jam. small outfits and you can't get charged more. Kalian These employees moving under to passing countless bill with boost Americans and very margins. Some progress, at least in the small outfits and legal community. I think it's really important. Here, tadi rekaman Barack Obama waktu masih muda, ya. Bisa dimasukkan ke Barack Obama yang sudah tua. Bahkan ada seorang impersonator. Tahu impersonator? Impersonator itu yang suka niruin suara orang. Pernah tahu? Jadi impersonator juga salah satu hubungannya. Jadi suaranya itu bisa meniru suara orang. Ternyata juga bisa diambil dari sini. President Obama, when you give a speech, make sure you use a lot of thought. America's businesses have created 14.5 million new jobs in over 75 straight months. With developing technology, every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Nah, itu ya tentang deepfake. Bahaya ya. Kalau misalkan kalian ambil foto terus kemudian dicolong orang, terus kemudian ditayangkan terus kalian ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter kalian. Bahaya kan? Tiba-tiba ngomong kotor, ngomong jorok, jelek-jelekin orang tua, jelekin presiden, akan jadi sangat. Oke, kita ice breaking dulu. Ingat ice breaking ini? Sudah atau belum? Kalau saya bilang Apple, jawabnya adalah Apple. The second one is if Ustaz bilang berry, jawabnya berry. Hey, tepuk udah temanmu yang sebelah kanan. Hey. Okay, let's try berry. Hey, paling kanan tepuk tembok ya. Yang sini tepuk teman yang nggak kelihatan. Berry. The third word is cherry. If I say cherry, ha ke kiri, oke? Ha, oke? Cherry. Repeat again. Cherry. Okay, from the first word. Apple. Berry. Cherry. Apple, berry, cherry. Big applause to all of you. Oke. Sekarang Ustaz jelaskan singkat saja. Deepfake itu terdiri dari dua kata. Dari deep learning. Jadi ternyata komputer can do as humans do. Tapi komputer kadang lebih canggih, bisa mempelajari secara mendalam. Deep learning, belajarnya sinauni tenanan, ya. Fake itu artinya palsu. Nah, di sini gabungan deep learning and fake. Jadi kecerdasan buatan AI untuk membuat media palsu. Kok ada bikin sistem palsu kan? Sebenarnya itu ada tujuannya untuk entertain, untuk memudahkan sesuatu ketika ada yang dibutuhkan. Bagaimana cara kerjanya? Ternyata ada sebuah sistem namanya Generative Adversarial Network, disebut dengan GANs, ya. Nah, di sini tuh dilatih untuk mengenali wajah, mengenali
Pay attention to me. Eyes on me. Thank you. Guys, pertanyaan pertama dari Ustaz. Jadi pertanyaan apa bahayanya? Ada yang mau menjawab? Oke, bahayanya apa nih? Bahayanya udah menipu orang lain. Oke, jadi mudah buat menipu orang lain. Oke, Ustaz ambil jawaban yang kedua deh. Cara menghadapinya gimana? Gimana caranya? Bagus, jangan asal percaya. Iya ya, kalau ada video Ustaz kaget. Jadi nanti kalau Ustaz ada kirim video, jangan percaya kalau itu Ustaz. Jangan-jangan itu AI. Itu dicek dulu. The third one, bagaimana menurut Islam? Ya, Haram. haram. Bagaimana yang haram? Sampai itu menipu orang. Bagus. Menipu orang karena bisa menimbulkan fitnah. Oke, jawabannya betul semua ya, teman-teman. Mari kita lihat di sini. Apa bahayanya? Ustaz tadi lihat sini. Bahayanya adalah menyebar misinformasi. Misinformasi itu informasinya itu enggak benar, informasinya itu salah. Beritanya itu palsu. Juga pelanggaran privasi. Wah, harusnya foto pribadi kok dipakai seenaknya sama orang lain, ya. Menipu dan pemerasan bisa digunakan untuk memeras orang lain. Kalau kamu nggak memberikan transfer uang akan disebar video apa yang mana? Ternyata video palsu. Dia berbuat sesuatu yang jelek. Dan erosi kepercayaan. Gara-gara dipalsukan, orang-orang jadi nggak percaya lagi sama kita karena video kita sudah tersebar. Ya. Itu bahayanya. Tadi pertanyaan yang kedua adalah yang kedua tadi apa? Pertanyaannya? Cara menghadapinya. Tapi ini ada beritanya ya teman-teman ya. Lihat di sini. Waspada, deepfake dan penipuan berbasis AI. Ada orang yang sampai tertipu 392 juta. Tertipu gara-gara memakai AI. Itu yang pakai orang lain yang bukan dirinya. Jadi tertipu. Bahaya sekali. Nah, di Indonesia melonjak 1.550, itu artinya 15 kali lebih banyak. Jadi kalau misalkan tahun kemarin itu 10, berarti sekarang itu menjadi 150 kasus. Ya, karena saking orang itu orang jahat ya. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang tidak seperti itu. Ya. Dan juga kalian termasuk orang-orang yang selamat dari bahaya. Bagaimana dengan cara menghadapinya? Yaitu yang pertama adalah mengembangkan alat AI untuk mengenali konten palsu. Jadi kalau di internet itu ada plagiarisme ya, membuat karya terus kamu karyanya dicetak ulang, diupload ulang. Itu ada sebuah aplikasi atau website yang tugasnya adalah mengecek pencurian karya. Ya kalau dicek di sini, oh ternyata dia mencuri karya. Itu ada alatnya. Ini bisa kita buat. Jangan-jangan kalian nanti ada inisiatif buat aplikasi pembuat deteksi konten palsu. Ini ya salah satunya seperti ini. Literasi media. Jadi masyarakat kita harus pintar. Jangan sampai ada berita apa-apa langsung dipercaya. Oh, beres. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh langsung dipercaya. Yang ketiga adalah regulasi dan etika. Jadi pemerintah dan platform digital perlu membuat aturan yang jelas. Kalau perlu yang melanggar langsung diberi sanksi atau hukuman. Yang kedua melanggar. Ini menurut Islam dalam Quran surat satu bab mencantumkannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ini Ustaz kasih otak untuk fatabayyanu. Kalian pernah mendengar kata tabayyun? Tabayyun, ya ini yang dimaksud fatabayyanu. Mana yang bagian fatabayyanu? Berarti yang mana? Kalau Ustaz tanya fatabayyanu, mana yang termasuk fatabayyanu? Oke, maka telitilah kebenarannya, ya. Jadi kalau ada berita itu ditabayun dulu, dicek benar nggak, palsu nggak, sungguhan nggak. Kalau sungguhan aku percaya, kalau palsu kasihan yang dipalsukan merasa dirugikan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka dalam Islam kalau kita melihat berita palsu harus tadi kata kuncinya adalah tabayun. Gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan tentang ini?
dan banyak. AI yang mana? Ya ada banyak penciptanya. Bahkan dari aplikasi-aplikasi yang sekarang itu kamera saja itu sebenarnya sudah ada AI. Tahu kan? Jangan-jangan kamera orang tua kalian atau kamera HP kalian itu ketika foto di sini tiba-tiba pipinya jadi tirus. Itu dijepret tiba-tiba nggak ada jerawatnya, padahal ada jerawatnya. Ya kan? Nah itu juga Maka kalau misalkan di antara kalian menciptakan sebuah AI, carilah sesuatu yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk menipu orang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pertanyaan bagus. AI apakah bisa menggantikan manusia di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Berarti di dunia hanya ada AI, nggak ada manusia. Ternyata jawabannya apakah akan menggantikan? Bisa jadi sebagian akan digantikan. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin bisa digantikan oleh AI, yaitu creativity. AI itu nggak bisa kreatif. AI itu nggak bisa inisiatif. Ya, AI itu mau melakukan sesuatu kalau disuruh. Berarti kalau ada yang berbuat jahat, yang jahat bukan AI-nya, tapi yang nyuruh juga. Itu ya. Jadi lebih cerdas mana AI sama orang? Orang, karena orang bisa nyuruh AI nggak bisa nyuruh orang. Gitu ya. Saya kira itu mari kita beri applause untuk AI. Ya. Jadi jangan sampai mudah terperdaya dengan kecanggihan zaman sekarang. Jangan sampai pula menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat jahat, dan semoga kita juga terhindar dari kejahatan yang seperti itu. Saya kira itu saja. Sekali lagi ada pertanyaan? If there is no question, so let's close with hamdalah together. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.